Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Irfan Asfani Arsyad, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Morowali Utara. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Orang tua Rafael memberikan informasi bahwa anaknya pulang ke rumah dalam kondisi menangis setelah bermain dengan Adit dan Eval kemarin malam. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Adit dan Eval, Apa guru? mau kemana? Mau kelas? Bisa ikut saya ke kantor sebentar? Bisa. Adit, Eval, Siap. tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak. Oke. Ini ada info yang saya dapat, saya dengar. Katanya kalian berdua kemarin lusa berkeboncengan dengan Rafael. Ya. Benar, berkeboncengan. Kemudian ada yang melapor, katanya Rafael menangis. Ini yang saya mau tanya ini. Kenapa Rafael bisa menangis? Kalian kan berkeboncengan, berpacar 3. Siap ya. Kenapa Rafael bisa menangis? Kami bawa malam-malam di sekolah. Bawa malam-malam di sekolah. Oke, terus masa hanya dibawa ke sekolah langsung menangis? Kenapa Rafael bisa menangis? Siap kami kasih takut. Oh, dikasih takut-takut. Ya. Kemudian dikasih takut-takut bisa langsung menangis begitu? Oke, jadi kalian bersenang-senang waktu bawa Rafael ke sini. Ya. Senang melihat temannya ketakutan begitu. Senang. Saya juga waktu SMP begitu juga. Saya panggil teman-teman saya bahkan lebih parah lagi. Saya panggil ke ruangan, saya kunci, saya tinggalkan sampai teman saya itu menangis. Saya salut. Yang kamu lakukan hanya sebatas menakut-nakuti saja, tidak sampai meninggalkan atau mengunci di kelas atau mengunci di ruangan di malam hari, apalagi ini malam hari. Karena ya sama, waktu saya masih SMP masih suka senang-senang begitu, masih senang bermain-main sama teman-teman. Tapi kira-kira sudah benar yang kamu lakukan itu? Tidak. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang Adit dengan Eva langgar? Tidak menghargai teman. Tidak menghargai teman. Jadi kita sesama teman itu harus saling menghargai. Bercanda boleh saja. Kita meninggalkan teman, menakut-nakuti teman boleh saja. Tapi kalau sudah menangis, kesalahan-kesalahan seperti itu, apakah bagus dilakukan? Tidak. Kira-kira kalian sudah sadar kesalahan kalian? Ya, sudah. Sudah.
sebaiknya kalau sudah merasa bersalah, apa yang kalian mau lakukan? Minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Oke, jadi kalian bersedia meminta maaf. Ya, Ini bukan saya paksa untuk meminta maaf, tapi karena memang merasa kalian ada kesalahan kan, dan mau meminta maaf kepada Rafael. Nah, kemudian kalian berjanji juga tidak akan melakukannya lagi. Kira-kira kapan kalian mau meminta maaf kepada Rafael? hari ini. Mau meminta maaf hari ini. Nah, kemudian melaksanakan apa yang kalian janjikan, tidak akan mengulanginya lagi. Ya, Oke. Jadi saya harap apa yang kalian ucapkan hari ini akan melaksanakan, akan meminta maaf kepada Rafael dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Oke, jadi semoga yang kalian lakukan itu bisa dimaafkan dan bisa kembali bermain sama Rafael. Oke, itu saja yang saya panggilkan. Terima kasih. Silakan lanjutkan istirahat. Perkenalkan, nama saya Aditya. Pesan saya setelah ditanya-tanya sama Pak Irfan terkait masalah saya menakuti Rafael kemarin malam di sekolah. Setelah saya pikir Pak Irfan akan memarah dan menghukum saya. Ternyata tidak. Pak Irfan malah menyuruh saya untuk mencari solusi terkait masalah itu. Saya akan meminta maaf kepada Rafael karena tidak menghargai Rafael sebagai teman. Kedepannya saya akan bermain sewajarnya dengan teman tanpa membuatnya menangis. Sekian dan terima kasih. Kasus kedua, Stephen dan Reynolds ingin kelihatan keren, sehingga mereka berdua sering kedapatan melanggar aturan sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pagi. Mau kemana? Mau masuk di kelas? Ya. Oke, bisa saya minta waktunya sebentar? Bisa. Oke. Karena saya melihat kalian jalan dari sana sampai di sini. Saya mau tanya, ada kesalahan apa yang terbuat? Oke. Jadi sadar kesalahannya. Oke. Kenapa kalian melaksanakan seperti ini? Kenapa baju sudah dibuat, kenapa tidak dipakai? Karena keren. Oh, bagus sekali. Saya juga waktu SMP seperti itu. Saya malah waktu SMP biasa yang dasi itu biasa saya ikat di kepala, biasa saya pakai pukul teman. Tapi saya salut sama kalian. Yang kalian lakukan itu sudah benar. Ya, tidak memukul teman, tidak mencederai orang lain, tidak mencederai teman yang lain, tidak mengganggu orang lain, dan penampilan kalian tidak mengganggu orang lain kan? Tapi kesalahan apa atau keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Oke, terapian. Apalagi selain terapian? Tata tertib sekolah. Kenapa dengan tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah apa yang kalian langgar? Jadi aturan sekolah harus isi dalam dan memakai dasi. Jadi kalian sadar kesalahannya apa? Jadi kesalahan yang kalian bikin, kalian sudah sadari bahwa harus memakai dasi, harus isi dalam. Kemudian kalau sudah sadar, bagaimana usaha kalian untuk memperbaikinya? Apakah kalian mau memperbaiki kesalahannya? Ya. Mau. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Oke, dengan cara isi dalam. Kalau Reno? Memakai dasi. Dengan memakai dasi. Oke. Jadi saya tidak memaksa kalian untuk memakai. Tapi kalian yang mengatakan mau mengisi dalam,
mau memakai dasi, saya tidak memaksa kalian. Nah, yang begini kan bagus. Ini kan kelihatan rapi kan? Kelihatan keren juga kan? Jadi kalian sudah memperbaiki kesalahannya. Kemudian rencana ke depan bagaimana? Harus berpakaian rapi. Kemudian harus disiplin, menaati aturan. Jadi kalau saya tidak ada melihat, apakah dasinya mau dilepas lagi? Keluar lagi? Oke, bagus. Nah, jadi semoga apa yang kalian lakukan hari ini itu bisa ditanamkan dalam hati. Kalian bisa mengubah sikapnya tanpa ada guru yang memperhatikan, kalian yang mengingatnya sendiri. Oke, terima kasih sudah menyempatkan. Silakan lanjutkan perjalanan. Perkenalkan, nama saya Steven. Perasaan saya saat diberikan pertanyaan sama Pak Irfan terkait kerapian dan aturan sekolah, terkesan santai dan tidak marah atau mencubit perut saya. Pak Irfan hanya bertanya aturan sekolah apa yang saya langgar, nilai keyakinan kelas apa yang tidak saya terapkan. Pak Irfan memberi solusi tanpa memberi hukuman. Kedepannya, saya akan membiasakan diri berpakaian rapi dan menaati aturan. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.